Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin biwasilati mursyidil amin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ashabul ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah wa pesantren Suryalaya wa bil khusus syekhina wa murabbi arwahina wa mursyidina pengarsabah ausqadda sallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati Wakil Hakim Pengarsaban Bapak Haji Muhammad Subur SAG, Bapak Haji Syamsul Bahri Ali, mata Allah betul hidayatihima wa maddahum bi khairin lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, Allah sehatkan badannya supaya bisa terus khidmah kepada Guru Agung Pengarsaban Pemangku Manaqib Bapak Ustadz Solikin MPD. Semoga Allah istiqomahkan dalam mengamankan, melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqamah. Para asatidz wal ustadzat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini Pengarsaabah memberikan makna setiap hurufnya. Dalnya dzauq, wawunya wukuf, alifnya akhlaq, lamnya lahu, qafnya qana'ah, ainnya uzlah, dalnya dalil, haknya hijrah. Kita bahas ainnya saja. Ainnya uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu al-khuruju an mukhalatatil khalqi bil inzali wal inqita. Keluar dari percampuran, campur baur dengan makhluk, caranya dengan inqita. Apa itu inqita? Wal haqiqatul inqita'i minal khalqi ilal khaliq. Hakikat dari inqita adalah dari makhluk kepada Tuhan, kepada Khaliq. Li'annahu safarul qalbi ilallah, karena yang disebut dengan inqita itu adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu. Jadi uzlah itu perjalanan hati menuju Allah, di mana yang lain ramai terdengar, terlihat, tapi tidak terganggu oleh yang terdengar dan terlihat. Itu uzlah. Makanya kata Pengarsaabah Anom dikutip sama Pengarsaabah dalam Fadlul Syuhur, khairul uzlati fil mala la fil khala. Sebagus-bagus uzlah itu di tempat ramai, bukan di tempat sepi. Jadi ikhwan mah kalau pergi ke mall, kalau nonton bioskop, kalau ke pasar malam, apalagi bentar lagi ada PRJ nih, Jakarta Fair atau Jakarta Fair, DF dulu mah, nyebutnya dulu mah DF di Kemayoran. Itu buat ikhwan mah bukan hanya sekedar untuk hiburan, tapi ajang khalwat, ajang untuk uzlah, di mana orang-orang di sana mah lupa sama Allah, kita mah bisa ingat kepada Allah nih. Orang lupa, kita bisa ingat. Gangguan yang terbesar yang di sana no, yang di Jakarta Fair itu tuh, masya Allah gede banget itu, macem-macem kan itu dress code-nya Pak. Ada yang pakai celana Hawaii, ada yang celana panjang Hawaii, wahai, la ilaha illallah. Itu benar-benar menggoda iman kan gitu. Tapi kalau dengan dzikir insya Allah tidak tergoda. Kalau udah lewat begitu nunduk aja, nunduk udah.
Sayang. Sayang. Siapa yang disayang itu? Kan bikinan Allah aja. Ada udah pilihan gitu ya, mubazir. Pandangan pertama rezeki katanya. Pandangan kedua dosa baru. Maksudnya pandangan pertama rezeki itu bukan sekali pandangan diftar baru dosa, kagak. Tapi sekali ngelihat kagak sengaja maksudnya. Itu yang benar. Ngelihatnya kagak sengaja. Cuman orang kita ngaji belum beres sudah pulang. Jadi dia dengar begitu, wah berarti sekali pandangan belum dosa ini jangan begitu dah. Begitu. Dosa kamu ya. Ada bukan begitu maksudnya. Jadi wallahu rahimakumullah. Kasamaki fil bahri. Uzlah itu seperti ikan di dalam laut. Walaupun lautnya asin, ikannya kagak ikut asin. Punya pendirian ikan. Makanya itu ikan dipancing kudu digaremin lagi. Kalau ikan dari laut udah ikut asin, diangkat digaremin lagi, jadi keasinan. Orang-orang pada darah tinggi. Pangset ke Sunnah. Tapi kan enggak ya, ikan punya pendirian Pak. Begitu juga orang yang beriman. Orang yang beriman harus punya pendirian Pak. Apa pendirian orang yang beriman? Tidak terganggu oleh wilayah sekitarnya. Orang-orang mau bagaimana, dia mah mantengnya terus hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, secara fisik, secara empirik kelihatan orang yang teguh pendiriannya mana Pak? Tadi itu kita dari maghrib sampai isya kagak bergeser. Kalau saya mah kagak lihat dari depan mah kagak bergeser, kata yang belakang Pak. Daripada kelas dahulu. Insya Allah enggak. Pantatnya Isa ya. Pantatnya enggak naik-naik gitu. Di situ aja. Posisinya situ aja. Dikir, semuanya nggak ada itu yang sia-sia, nggak ada. Maghrib, dikir, khotaman, sholat sunnah, Bani Hasim, ya. Terus isya, badiah, dikir, dapil bala, khotaman. Dari maghrib sampai isya, aktivitasnya kayak begitu. Orang pulang balik, kagak kegoda bisa. Biar kata lapar ditahan sama isya. Orang piringnya belum keluar. Ya, ditahan Masya Allah. Karena sabar nahan riyadhah dari maghrib sampai isya kebayar sama soto. Alhamdulillah. Masya Allah. Seger banget ya. Masya Allah. Kayak jeruk nipis, ada sambelnya, nasinya ada. Masya Allah. Kerupuknya banyak. Belum kelar itu habis. Udah selesai. Belum habis itu nasi. Belum. Semangka udah keluar. Pisang udah keluar. Apa kata biasa Pak? Ini belum habis dikeluarin lagi baik gitu. Itu karena sabar menghadapi riyadhah ujian. Itu riyadhahnya begitu. Makanya ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang betah di atas sajadah. Kalau orang itu betah di atas sajadah, itu ciri orang yang takwa. Kayak ikan di dalam air di atas sajadah itu dia. Ikan kalau di dalam air betah apa kagak? Betah. Coba itu ikan diangkat dari air, gimana itu ikannya? Kelompok-kelompok ya. Kenapa kelompok-kelompok pengen buru-buru masuk air lagi kan gitu? Begitu juga orang yang beriman. Orang yang beriman kalau di atas sejadah kayak ikan di dalam air, atem, kagak kelesedan, kagak eleh kesehkeng, iya pantatnya kagak panas adem. Kalau di atas sajadah, udah keluar dari sajadah kagak betah di luar sajadah, pengen buru-buru masuk sajadah lagi tuh, kayak banget sahabat tuh. Karena pengen buru-buru masuk sajadah lagi, 1 jam sebelum subuh nunggu waktu sholat subuh. Emang udah habitatnya di situ, di atas sajadah. Itu ciri itu. Ciri orang yang beriman itu begitu. Makanya kata Al-Imam Ja'far Shadiq,
Beliau mengatakan dalam salah satu makalahnya, la zada afdalu minat taqwa. Tidak ada bekal yang paling afdal, paling utama kecuali ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Bersama dengan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau udah bersama dengan kalimat takwa, bekal udah beres. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita udah selesai, bekalnya udah dibawa. Takwa itu dikasih sama para sahabat lewat talqin dzikir. Makanya kata para sahabat, urusan akhirat udah beres. Tinggal nyari duit yang banyak biar bisa sedekah. Emang bekalnya udah beres, udah penuh. Itu yang bisa nyelamatin orang, Pak. Di antara 3 yang disebutin nama Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata Nabi, 3 perkara yang bisa menyelamatkan umat manusia. Pertama, taqwallah fi sirri wa alaniyah. Takwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Mana takwa kepada Allah dalam keadaan sendiri? Ini. Mana takwa kepada Allah ketika ramai? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagi ramai tuh sendirinya. Ini yang bisa nyelamatin manusia, mah. Makanya abang penyelamat, juru selamat kita. Kalau nggak ada bang sahabat, bisa takwa sama Allah. Bisa nggak takwa sama Allah kalau nggak ada abang? Gak bakalan bisa. Yang mahal mah itu, Pak, izinnya. La ilaha illallah di mana-mana banyak, tapi izin untuk menanamkan, memberikan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbu orang yang beriman itu gak sembarangan orang. Harus orang yang benar-benar terpilih. Kalau kagak terpilih, kagak bisa ngijazahin la ilaha illallah, Pak. Karena itu segala-galanya itu la ilaha illallah. Semua ilmu ada di la ilaha illallah. Semua amalan ada di la ilaha illallah. Seluruh dunia, alam semesta ini ditimbang dengan la ilaha illallah, maka alam semesta ini kalah berat dengan la ilaha illallah. Bahkan dalam syair dikatakan la ilaha illallah itu adalah kekayaan. Siapa saja yang tidak merasa kaya dengan la ilaha illallah, maka orang itu syaqi, orang yang celaka dunia akhirat. Harus merasa kaya dengan la ilaha illallah, mah. La ilaha illallah udah segala-galanya, Pak. Apa aja ada di situ. Kata para sahabat anom faqiih talabu. Di dalam la ilaha illallah itu ada segala macam perkara yang kita cari ada di la ilaha illallah. Wa fi qada'ul hawaid. Di dalam la ilaha illallah itu ada semua pengkabulan semua hajat. Pakai la ilaha illallah semua beres, Pak. Semua yang diberikan nama Abah, dikir jahar, dikir kopi, khotaman, manakiban, sholat sunnah, itu semuanya adalah untuk mempermudah hidup kita. Biar kita hidupnya senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Karena bersama dengan yang maha menyenangkan, yaitu Allah Subhanahu. Udah enak kalau bareng Allah mah. Enak. Apa aja jadi enak. Masya Allah. Kalau orang takwa sama Allah, Pak, dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah itu ada beberapa fadilah orang yang takwa. Di antaranya orang yang takwa itu akan dapat al-makhraju minasyada'id, solusi jalan keluar dari segala perkara-perkara yang dianggap sulit, tidak ada solusinya. Tapi sama orang yang takwa mah gampang, mudah. Oh, Masya Allah. Banyak ikhwan, begitu habis ditalkin
Saya pernah kenal Pak Iwan curhat sama saya. Ustadz, alhamdulillah, saya mau talqin bukan karena saya mau bayar hutang. Ngambek dia tuh. Dia cerita sama saya, Ustadz, saya mau talqin bukan karena mau bayar hutang. Saya mau talqin karena saya pengen hati saya tenang. Tapi nggak tahu kenapa, ketika saya ditalqin, saya mengamalkan istiqomah apa yang ditalqinkan, seluruh hutang saya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bos saya tuh bilang sama saya, Sukma, itu utang kamu berapa? Sekian, saya bayarin. Dibayar sama bos ya Pak. Dia kagak pakai hadiah. Masya Allah, tuh orang takwa begitu. Dikir aja udah, solusi datang sendiri. Masya Allah. Enak begitu ya? Mau begitu mau? Dikir yang banyak. Lah, kalau dikira 3 kali baik gimana? Siapa yang mau bayar? Lah. Iwan lawat rahimahullah al-makhraju minasyada'id. Solusi jalan keluar dari perkara-perkara yang sulit. Jangan ditukar. Rumusnya udah begitu. Man yattaqillah, takwa dulu, dikir dulu baru dapat solusi. Jangan ditukar solusi dulu baru kita dikir. Itu namanya rumus kita, bukan rumus Allah. Kalau rumus Allah mah dikir dulu, takwa dulu yang benar. Dikirnya istiqomah, nanti Allah kasih solusi, jalan keluar. Ya makanya dikirnya jumlahnya harus di atas rata, jangan di bawah rata-rata tuh dikirnya. Yang namanya latihan, ya, mukul kok, itu The Minion mukul kok. Tahu The Minion? Pemain bulu tangkis, Kevin Sanjaya sama siapa? Marcus Gideon. Tafsir rintik. Nah, atau kalau sekarang mah, kalau zaman dulu mah, ini soalnya generasi wal asri semua ya. Kalau zaman dulu mah paling Lim Swee King tuh. Hadana Arbi kan gitu ya. Rudi Hartono kan gitu. Jauh-jauh dah. Itu mereka itu latihan memukul koknya kira-kira 3 kali sehari apa ribuan kali? Ribuan kali. Cuman bedanya kita pakai tasbih, dia pakai raket Pak. Bedanya itu doang. Dia wiridannya mukul kok itu tiap hari. Makanya karena barokah dia mukul kok ribuan kali tiap hari, dia main ke luar negeri, All England kan gitu ya. Main SEA Games, Asian Games, baru main sebentar timbang 21 skornya, digaji miliar. Cuman apa keahliannya? Mukul kok? Ya Allah. Karena mukul koknya ahli, latihannya ribuan kali tiap hari, makanya harganya mahal. Masya Allah. Kan kemarin Bagi Munawar dikasih tahu begitu. Tasbih kita belum tentu ada yang mau beli Pak. Tapi kalau tasbihnya Pangar Sahabat yang 789 biji dihargai per bijinya 1 juta. Jadi berapa tuh? 789 juta. Dibeli sama Ikhwan Pak. Tasbihnya aja 700 juta. Coba tasbih kita. Ya Allah, dikasih ke orang belum tentu mumut. Ya Allah. Kalau apa? Kenapa harganya bisa mahal? Karena zikirnya di atas rata. Beda tuh. Kemudian apa lagi? Orang yang takwa itu akan diberikan waliyasari dan akan diberikan kemudahan. Hidupnya pasti mudah, tidak akan ketemu sulit. Namanya orang takwa karena selalu bersama dengan la ilaha illallah. Enak kalau udah dikir Bapak, udah enak. Kalau nggak ada dikir, masya Allah. Wah,
Ilmu kalau nggak ada zikirnya Pak, beda. Orang yang menyampaikan ilmu seperti Hadratul Syekh Bahar Sahabah, kalau nyampain apa aja didengar sama orang pasti pulen, manis. Tapi kalau orang yang kurang mikirnya, kalau nyampain sesuatu kedengeran sama orang garing Pak, beda. Abah nyampein apa aja pasti keterima sama kita, enak aja di kuping. Abah bertingkah apa saja pasti kelihatan sama kita enak aja. Abah nih ada semangka, ada pisang, abah lemparin tuh ya anak-anak. Anggur abah lemparin nih. Kita mengelihatnya, Masya Allah, enak tuh dilempar sama abah. Kan gitu. Kenapa itu? Kok bisa bilang enak itu dilempar sama abah? Karena yang lempar abah. Coba yang lempar teman kita, itu kira-kira kita seneng apa enggak? Masya Allah. Orang kalau ngasih yang lempar-lempar apa gitu. Kalau teman kita yang ngasih mah beda, yang lemparnya tangannya beda. Masya Allah. Dari situ dia udah kelihatan ya Pak, nilai harga manusia itu ada di takwanya. Maksudnya nilai harga manusia itu tergantung dari kadar pikirnya. Karena takwa itu pikir. Orang yang pikirnya di bawah rata-rata akan kalah mahal dengan orang yang pikirnya di atas rata-rata. Jadi tinggal pikir aja yang banyak, istiqomah. Hidup udah enak, tentrem, adem, ayem. Masya Allah. Tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Tiap 5 waktu dikerjain, pikir malamnya dikerjain, enak itu Pak, udah adem. Insya Allah kita istiqomah. Amin. Dalam mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiri An-Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqomah, dengan karamah guru agung bangsa Bos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.